Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh peserta P2LN Program Percepatan Literasi Nasional Angkatan Kedua. Pada hari ini Sabtu 5 Juli 2025, saya Cakti Indra Gunawan SEMM PhD, penggagas P2LN sekaligus Direktur Penerbit IRTH, akan menyampaikan materi langkah-langkah menulis artikel jurnal nasional. Apa itu jurnal nasional, atau lebih fokusnya ke artikelnya? Artikel jurnal nasional itu seperti apa? Nah, definisi dari artikel jurnal nasional adalah tulisan-tulisan ilmiah yang dibuat oleh teman-teman, baik mahasiswa, siswa, guru, dosen, peneliti, dan seterusnya. Ini dari hasil skripsi, tesis, disertasi, tugas dosen, tugas guru, atau tugas kelembagaan dalam rangka meneliti tentang topik tertentu, kemudian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, itu artikel jurnal dalam skala nasional. Jurnal nasional itu lokasinya ada di Indonesia dan biasanya menggunakan bahasa Indonesia, atau ada juga yang menggunakan bahasa Inggris, walaupun itu skopnya nasional. Kemudian apa sih bedanya dengan jurnal internasional? Nah, ini kalau kita mau submit atau menulis dan mempublikasikan jurnal internasional, kalau jurnal internasional itu skopnya lebih broader, jadi posisinya ada di luar Indonesia, misalnya di Eropa, di Amerika, Australia, Afrika, India, Asia, dan seterusnya. Dan penulisnya itu tidak hanya satu negara biasanya. Misalnya saya waktu menulis di jurnal internasional, di situ saya ada kawan dari Afrika, kawan dari Malaysia, Australia, saya tulis di situ sebagai penulis bersama. Nah, itu masuk kategori jurnal internasional dengan catatan di dalam satu jurnal itu ada reviewernya bukan hanya satu negara, tapi ada berbagai negara. Dan juga tulisan atau artikelnya bukan hanya dari satu negara, tapi ada negara A dan negara B misalnya. Nah, bisa juga jurnal internasional ada di Indonesia, itu tadi dengan catatan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya, misalnya Rusia, Jerman, Belanda, Arab, dan seterusnya. Ya, siapa saja yang boleh menulis jurnal nasional? Nah, ini penting ini. Kebanyakan jurnal itu saat ini konteksnya itu kayak untuk perguruan tinggi ya, mahasiswa gitu ya, dosen, peneliti. Padahal enggak juga. Waktu saya di Australia itu penulis jurnal internasional juga ada yang juga siswa SMA, guru, dan sebagainya. Dan bahkan ada masyarakat umum, misalnya dia seorang petani, bisa juga menulis artikel jurnal, ya tentu dengan kolaborasi mungkin dengan dosen atau dengan peneliti lainnya. Petani yaitu kontribusinya yaitu memberikan data-data tentang tanaman, mungkin proses produksi dan sebagainya. Nah, dosen itu merangkai dalam kalimat, menganalisis dan seterusnya. Itu bisa juga, jadi tidak hanya konteks perguruan tinggi ya. Nah, berapa sih penulis jurnal nasional itu? Ya, satu juga boleh. Tapi biasanya lebih dari satu. Yang pertama penulis satu, itu misalnya mahasiswanya. Saya membimbing skripsi, tesis, nah itu mahasiswa saya sebagai penulis pertama. Kenapa? Karena dia yang menulis, menganalisis, dan saya sebagai dosen pembimbing itu
membantu misalnya menyempurnakan kajian-kajian atau analisisnya, menambah referensi, membantu membantu mungkin translate dan seterusnya. Juga pembimbing dua bergabung di dalam artikel itu, bisa jadi seperti kolaborasi selama ini seperti itu. Jadi ada penulis 1, penulis 2, penulis 3 dan seterusnya. Berapa sih maksimal? Ya umumnya ya 10 lah. Kalau lebih dari 10 jarang ya. Mungkin juga ada ya. Dan itu bukan hanya satu lembaga, bisa saja guru di SMA ini kemudian penulis duanya dari perguruan tinggi, atau juga perguruan tinggi yang penulis pertama, yang guru SMA penulis kedua dan seterusnya. Kolaborasi juga antar instansi bisa, misalnya dari perguruan tinggi A dengan Kementerian Pertahanan seperti itu. Misalnya Kementerian Pertahanan dengan lembaga riset lainnya boleh juga digabungkan. Apa sih substansi jurnal nasional? Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak adalah poin penting atau rangkuman dari penelitian. Itu terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama adalah harus ada tujuan penelitian, the goal of research. Yang kedua harus ada metodologi penelitian atau research methodology. Yang ketiga harus ada hasil penelitian atau result of the research ya. Jadi the result of this research apa gitu, itu hasil penelitian. Jadi 3 itu, dan itu tidak boleh lebih dari 200 kata abstraknya. Jadi misalnya kalau yang tadi tujuan penelitian, nah itu tujuan penelitian itu untuk misalnya mengetahui apa dan seterusnya, itu harus jelas. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui ekonomi kreatif di desa A dalam konteks sosiologi misalnya, kota apa gitu. Nah sebelumnya juga kita harus, sebelum abstrak itu kita harus ada judulnya. Nah judulnya kalau bisa menarik, supaya apa? Supaya editor tertarik dengan tulisan Anda. Dan maksimal ya judul nggak boleh lebih dari 20 kata. Misalnya kajian ekonomi pedesaan di era pemerintahan Prabowo Subianto sebagai basis ekonomi kerakyatan misalnya. Nah itu kan tidak lebih dari 20. Nah, kalau bisa judulnya agak unik, menarik, jadi jangan datar-datar gitu lah, jadi supaya apa, bisa diterima oleh editor. Kalau judulnya datar misalnya kajian atau analisis perekonomian daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, nah itu kan datar. Nah harus ada analisis ekonomi pedesaan yang berbasiskan ekonomi kreatif dan ekonomi inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. Nah itu menarik. Atau pemerintah Kabupaten Malang misalnya, itu menarik. Kenapa? Ada konteks yang lebih dikasih, bukan hanya sekedar ekonomi daerah, tapi ada yang lebih kreatif, inovatif. Dan itu diterangkan di situ, ekonomi kreatif itu apa, inovatif itu apa. Nah itu lebih menarik nanti dikaji. Kemudian ya judul itu harus ada penulisnya juga. Penulis setelah judul harus nama penulis. Misalnya nama saya Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Nah SEMM PhD itu dihapus, maksudnya tidak usah ditulis gelarnya, cukup Cakti Indra Gunawan. Jadi di artikel ilmiah jurnal dimanapun juga itu tidak ada gelar akademik ya, sekalipun profesor juga tidak perlu dicantumkan gelar-gelar tersebut, itu cukup namanya aja. Nah penulis tadi setelah itu harus ada instansi, misalnya penulis 1 instansinya dari kampus A, penulis 2 kampus B, boleh seperti itu. Jadi nanti ada di instansinya mana. Dan yang terakhir ada email ya, emailnya itu untuk korespondensi, harus yang aktif. Jadi yang kemudian saya lanjutkan dengan abstrak tadi. Setelah ada tujuan, itu tadi tujuan penelitian untuk mengetahui
apa, mengkaji apa, mendeskripsikan apa gitu ya. Kemudian bagaimana mengkaji lebih dalam lagi tentang ekonomi kreatif, ekonomi pedesaan, ataupun teknologi terbaru AI misalnya, dan perannya terhadap apa, kecepatan dalam penghitungan akuntansi misalnya seperti itu. Nah itu harus jelas tujuan penelitian. Kemudian metode penelitian harus jelas juga, apakah kita pakai kuantitatif, apakah kita pakai kualitatif, atau kita bisa mix method, itu gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya itu konteksnya biasanya dihubungkan dengan statistik atau perhitungan misalnya dengan analisis regresi berganda pakai SEM, Stata dan seterusnya, ANOVA, MANOVA dan seterusnya. Itu biasanya ada hubungannya ke sana kalau kuantitatif. Indikator variabelnya harus ada, kemudian operasional variabelnya harus jelas dan seterusnya. Tapi kalau kualitatif itu bersifat deskriptif. Biasanya alat analisisnya pakai triangulasi, pakai interview yang mendalam ya, interview yang mendalam, kemudian pakai analisis lainnya yang, yang 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 dipilih oleh peneliti. Kemudian hasil penelitiannya apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi pedesaan berbasiskan ekonomi kreatif dan inovatif misalnya telah mendukung pendapatan hasil daerah di Kabupaten Malang misalnya. Nah kemudian setelah itu abstrak dibuat, kita harus ada membuat kata kunci. Nah, kata kunci maksimal 5 aja. Satu kata kunci itu ya bisa 1, 2, misalnya ekonomi kreatif kan 2 kata itu boleh. Terus yang kedua adalah misalnya UMKM, itu satu satuan ya. Kemudian itu pemasaran misalnya, itu udah 3 ya, maksimal 5 aja, 5 kata kunci. Gimana kalau misalnya kata kuncinya Indonesia ya tidak apa-apa, kata kuncinya misalnya Kota Malang ya tidak apa-apa. Kata kunci itu apa sih? Untuk kalau kita search penelitian yang berhubungan dengan Kota Malang, muncul kita ini. Penelitian yang berhubungan dengan ekonomi kreatif muncul, misalnya penelitian yang berhubungan dengan UMKM bisa muncul, bisa memudahkan untuk pencarian atau menuju ke riset kita. Di dalam selanjutnya di dalam artikel ilmiah itu yang pertama ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu yang pertama harus ada latar belakang secara umum atau general gitu ya, umum. Kita misalnya menceritakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah pada saat ini telah menjadi trending topik yang menarik bagi pelaku ekonomi nasional misalnya tahun 2000, misalnya sumbernya dari Gunawan 2023 misalnya dan seterusnya. Itu umum dulu tentang UMKM. Kemudian paragraf kedua atau paragraf ketiga pokoknya udah mulai merucut ya, itu ke yang khusus. Nah UMKM yang apa? UMKM yang produk-produk kerajinan tangan misalnya. Nah, kita sebutkan beberapa UMKM kerajinan tangan yang ada di Kota Malang saat ini sedang mengalami misalnya peningkatan produksi misalnya. Berdasarkan kajian dari Alvin 2024 bahwasanya terjadi beberapa lonjakan hasil produksi kerajinan tangan yang misalnya dijual atau diekspor ke luar negeri misalnya. Itu udah khusus, berarti sudah ngebahas tentang UMKM di bidang kerajinan tangan. Kemudian setelah itu kita cari itu harus ada kenapa ini penting, kenapa harus diteliti ini UMKM kerajinan tangan ini, kenapa harus diteliti. Kita sebutkan ternyata dari hasil observasi awal atau observasi peneliti di lapangan dan didukung oleh riset sebelumnya bahwasanya pelaku UMKM kerajinan tangan masih banyak yang
belum mampu menjual secara maksimal ke berbagai negara karena belum ada keterhubungan antara pemasaran online pemerintah dengan pelaku UMKM di kota Malang misalnya. Jadi selama ini hanya pelatihan misalnya, tetapi pemerintah belum menyediakan software khusus atau bantuan-bantuan software atau bantuan pemasaran online yang dikawal mulai dari produksi hingga sampai di luar negeri. Selama ini masih jalan sendiri pelaku UMKM-nya, tapi pemerintah belum ikut andil maksimal di dalam penjualan ke luar negeri misalnya. Itu misalnya menarik di situ. Padahal demand atau permintaan dari berbagai negara sudah tinggi, tapi karena mungkin keterlibatan dari pemerintah mungkin masih kurang misalnya, sudah tapi mungkin belum maksimal gitu. Ini perlu dikaji lagi kenapa. Ini ditulis ini di pendahuluan. Nah kemudian kita harus juga nulis novelty. Apa itu novelty? Novelty adalah kebaruan. Apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya? Kita udah ngebahas nih tahun-tahun 5 tahun terakhir kan, kalau bisa jurnal itu 5 tahun terakhir ya, untuk referensinya maksudnya komparasinya. Misalnya berdasarkan kajian Rodian 2020, Sutata 2021, Amir dan Zainal 2023 dan seterusnya sampai 2025, mereka meneliti UMKM di bidang kerajinan tangan. Iya memang, tetapi mereka dalam analisisnya masih dalam konteks produksi, dalam quality management, tapi belum pemasaran yang online terintegrasi ke luar negeri. Nah ini belum ada. Berarti novelty-nya, artinya novelty itu adalah kebaruan, di mana penelitian terdahulu iya memang sama-sama membahas kerajinan tangan, iya sama-sama iya, tapi belum menukik ke dalam lagi tentang keterhubungan antara online pemasaran online yang diintegrasikan oleh pemerintah. Nah, inilah yang membedakan. Mungkin tempatnya sama-sama di kota Malang, tapi mungkin peneliti dahulu lebih ke pemasaran daerah atau lokal atau nasional. Nah sedangkan penelitian kita sudah pemasaran online internasional. Itu yang membedakan, misalnya seperti itu. Atau mungkin juga sama-sama internasional tapi metodologinya berbeda. Kita pakai metodologi misalnya triangulasi ditambah dengan in-depth interview dan seterusnya. Tapi peneliti sebelumnya menggunakan analisis misalnya kuantitatif, regresi berganda misalnya, itu boleh juga disebut dengan novelty. Yang penting harus ada apa perbedaannya, untuk apa menarik editor di sini. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Literatur review itu yang pertama harus ada grand theory. Apa itu grand theory? Grand theory adalah teori utama untuk mendukung tulisan kita. Misalnya definisi UMKM menurut misalnya Prayogi 2023 adalah seperti itu, adalah bla 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 bla. Sedangkan Usman, Banu dan Wildan 2025 mendefinisikan UMKM. Bisa ditambahkan gitu. Green theory ini dari siapa? Oh bukunya ini. Jadi green theory itu adalah teori yang mendasar, yang telah dipaparkan atau disampaikan oleh orang-orang ahli dalam bentuk buku ya, maupun jurnal-jurnal yang sudah terbit. Jadi yang pertama definisinya apa, kemudian mekanismenya, misalnya UMKM tadi definisinya, terus kemudian syarat UMKM yang unggul seperti apa, gimana kalau teori tentang UMKM kerajinan tangan itu seperti apa, prosedurnya ataupun bagaimana mekanisme supaya UMKM kerajinan tangan ini bisa sukses menembus internasional. Teorinya siapa yang ngomong gitu kan, masih teori ya, tapi kan itu menjadi basis ya, untuk kita kaji lebih dalam lagi gitu. Kemudian harus ada teori pendukung ya dari jurnal-jurnal ya, buku juga bisa, tetapi yang lain jadi yang nggak utama banget itu ya. Misalnya teori-teori tentang ekonomi daerah, teori-teori tentang ekonomi marketing dan sebagainya, itu bisa disampaikan di literatur review. Berapa sih kalau bisa ngambil ya, paling enggak kalau bisa ya ada 3 buku lah, kalau bisa lebih gitu, buku nasional maupun internasional. Kemudian ada paling enggak ya 5
dari jurnal nasional dan internasional. Sumbernya ya, maksudnya yang menerangkan teori-teori tadi ya penjelasannya. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu kita harus sampaikan kepada dalam tulisan itu lokasi penelitian di mana. Oh, lokasi penelitian di Kota Malang, khususnya misalnya Kecamatan Lowowaru. Kemudian waktunya kapan? Oh, 1 Februari 2025 sampai 1 Juli 2025. Misalnya seperti ya, minimal 3 bulan. Oh, 3 tahun. Ya, ada juga yang 3 tahun lebih, ada juga penelitian. Itu rata-rata karena keterbatasan waktu dan ada seterusnya, itu 3 bulan cukup. Kemudian kalau nggak ada lokasi penelitian karena penelitiannya cuman komparasi literatur, ya nggak perlu ditulis lokasinya. Kemudian selanjutnya adalah sumber data, harus disampaikan di dalam metode penelitian. Sumber data ini dari mana? Sumber data ada 2 yang utama, itu sumber data primer dan sekunder. Kalau primer adalah diambil dari langsung di lapangan, misalnya interview dengan kepala desa, dengan pelaku UMKM, pelaku pejabat pemerintah dan seterusnya, itu namanya sumber primer ya. Kemudian kalau ya pembagian kuesioner gimana Pak, ya itu termasuk primer. Kemudian kalau data sekunder adalah data yang diambil dari data yang sudah siap, artinya sudah misalnya laporan pemerintah, laporan kementerian, laporan Pemda, laporan dinas A, B, C, yaitu dalam bentuk file atau dipublikasikan di website, itu namanya data sekunder. Data sekunder bisa juga dari jurnal, buku yang sudah ada, jadi kita tinggal ngambil, itu data sekunder. Kemudian teknik pengambilan data harus jelas. Teknik pengambilan data dengan cara apa? Apakah dengan cara observasi, apakah dengan interview, atau dengan cara pembuktian, itu harus jelas disampaikan di teknik pengambilan data. Kemudian kita menyampaikan juga populasinya berapa. Oh, pelaku UMKM kerajinan tangan ada 250 misalnya. Ya kita ngambil berapa? Oh, ngambilnya seperti ini, pakai teorinya rumus Lovin misalnya. Sampelnya cuma berapa? Misalnya sampelnya sekian. Setelah dihitung pakai rumus Lovin. Nah, terus bagaimana dengan kalau bukan penelitian kuantitatif, misalnya kualitatif, ya kita harus tahu respondennya berapa gitu. Misalnya respondennya, kalau kita mau wawancara, misalnya judulnya adalah kebijakan pemerintah di bidang UMKM kerajinan tangan dalam dari sisi misalnya komunikasi kebijakan misalnya begitu. Nah, itu kan cukup dengan narasumber dari pemerintah daerah, diambil kepala dinasnya ataupun pejabat yang berwenang untuk mengkomunikasikan dalam kebijakan khususnya UMKM kerajinan tangan. Kemudian dari pelaku UMKM ya diambil beberapa narasumber gitu. Jadi agak beda, jadi nggak perlu sampel ya, tapi itu narasumbernya itu siapa. Nggak usah banyak, tergantung kebutuhan gitu. Kalau kita ingin mengkaji kebijakannya, ya pemerintah, ya juga pelaku UMKM juga interview juga. Bagaimana kalau nggak interview dan sebagainya? Kalau misalnya kita hanya komparasi literatur, ya nggak perlu responden. Kalau kita cuma ingin mengetahui tentang komparasi literatur ya nggak perlu. Kemudian yang terakhir ada analisis data, kita pakai SEM, pakai regresi dan seterusnya. Kita harus jelas pakai apa ya analisisnya, sesuai dengan rumus-rumus yang telah ada. Hasil dan pembahasan yang keempat, yang pertama itu hasil itu harus jelas ya, harus jelas, maksudnya dijelaskan dalam bentuk grafik-grafik, gambar gitu. Jangan lupa ya di bawahnya ada sumber ya, misalnya sumber dari peneliti tahun 2025, peneliti 2025, berarti dari Anda gitu. Itu hasil, ini tabel saya. Tapi kalau tabelin dari jurnal ya harus jelas dong, sumber dari siapa, jurnal ini siapa gitu. Jadi kita harus menyampaikan dengan clear dan dengan jelas gitu dari mana sumbernya. Tapi kalau semua ini analisis hasil dari riset kita, maksudnya dari hasil interview kita. Nah, kalau interview misalnya harus dengan responden tadi, misalnya wawancara dengan Bapak Lurah misalnya Tunggul Wulung tanggal 2 Mei 2025, harus jelas tanggalnya, siapa nama bapaknya, ya mungkin di inisial ya, nggak perlu disampaikan nama ininya, itu harus jelas.
saya berpendapat bahwasanya UMKM saat ini gini-gini itu sampai ini saja. Jadi kalau bentuknya statistik ya harus tabelnya itu uji R, uji F, uji T, uji F, kemudian dan seterusnya itu disampaikan di dalam hasil penelitian ya. Kemudian diuraikan tabel-tabel tadi, gambar tadi seperti apa maksudnya lebih dalam lagi untuk menjawab tujuan penelitian. Dan yang tak kalah penting di dalam result and discussion ini, yang paling penting kalau menurut saya juga sih, itu pembahasan yang lebih menarik itu adalah pembahasan yang bisa menghubungkan antara penelitian sebelumnya. Jadi misalnya kan sudah tadi hasil uji T, uji F, kemudian hasil MANOVA, hasil apa gitu, sudah jelas ya, disampaikan di hasil. Kemudian di pembahasan itu diulas lagi tapi lebih detail. Dari hasil penelitian ini ternyata pelaku UMKM kerajinan tangan lebih cenderung kebingungan di dalam mengirimkan produk-produknya ke Amerika karena berdasarkan hasil wawancara atau hasil dari pembagian kuesioner gitu, ternyata memang belum pemerintah sudah membantu pelatihan tapi belum secara detail membantu pemasaran online terintegrasinya itu tadi misalnya. Nah hal ini sesuai dengan misalnya penelitian Ma'ruf misalnya 2024 bahwasanya kecenderungan pemerintah hanya melatih saja misalnya pelaku UMKM tapi tidak membantu softwarenya misalnya seperti itu. Berarti disampaikan di situ, berarti ternyata hasil penelitian saya ini mirip dengan penelitiannya Ma'ruf 2024 yang sama-sama ternyata kecenderungan pelaku UMKM itu hanya mampu untuk memasarkan ke nasional, internasional bisa tapi belum maksimal karena apa? Kecenderungannya belum ada support yang 100% atau paling tidak gitu ya dari segi software yang membantunya itu, dan belum ada pendampingan lah ya, pendampingan secara penuh bisa dijual di luar negeri. Nah di dalam penelitian ini juga peneliti melihat bahwasanya hasil penelitian ini sesuai dengan teorinya misalnya Gunawan 2024 menyatakan bahwasanya keterlibatan pemerintah sangat mendukung pemasaran digital ke luar negeri, terutama UMKM yang produknya itu bisa dijual ke luar negeri gitu. Nah ini mendukung teorinya Gunawan misalnya. Nah, jadi bagus sekali, bukan hanya menyampaikan analisisnya tadi ya, tapi juga dibahas lebih dalam lagi. Ini setuju dengan penelitiannya ini ternyata saya kurang setuju dengan penelitiannya ini. Nah setujunya karena sama-sama pemerintah itu ternyata diperlukan. Nggak setuju ternyata ada peneliti yang mengatakan bahwasanya tidak perlu pemerintah misalnya memberikan bantuan software misalnya, karena sudah cukup pengusaha menyediakan software atau menggunakan lapak-lapak online yang sudah ada misalnya kayak gitu. Nah ternyata dalam penelitian kita ini nggak setuju, ternyata UMKM sangat membutuhkan bantuan software atau paling tidak dukungan yang penting dalam IT gitu loh, karena masih kebingungan. Nah, berarti kan ini nggak cocok dengan hasil penelitian yang kemarin itu. Misalnya si Jayus 2023 itu mengatakan tidak perlu ada bantuan software. Nah ternyata kan kita nggak cocok, kita bisa mengkanter berarti nggak setuju dengan ini, karena ternyata penelitian tahun 2025 saya sekarang ini menemukan bahwa perlu software untuk khusus untuk untuk penjualan itu secara online sehingga bisa terhubung sampai ke Amerika dan sebagainya. Ya walaupun sudah ada lapak seperti Alibaba, lapak-lapak yang lain, Lazada, Shopee dan sebagainya, tapi mungkin di situ pengusaha atau pelaku UMKM itu membutuhkan lagi pendampingan yang lebih dalam lagi, kalau perlu bantuan software yang bersifat mungkin lebih mantap lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan itu kesimpulan yang kelima. Kesimpulan nggak usah banyak-banyak, 2 paragraf saja, nggak usah ditulis lagi sampelnya, nggak usah tulis lagi angkanya, nggak usah.
kesimpulan ya, misalnya pelaku UMKM kerajinan tangan sangat membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya pemasaran online. Di samping itu juga perlunya software yang efektif. Selain itu, dukungan pemerintah juga adalah mendampingi apabila ada kesulitan atau kebingungan dari pelaku UMKM, sehingga kerajinan tangan yang dari Kota Malang bisa diserap lebih maksimal di negara-negara yang membutuhkan produk-produk tersebut. Nah itu kesimpulannya gitu aja. Tidak perlu lagi sampelnya sekian, kemudian angka-angka nggak perlu di situ, nggak perlu. Kan sudah diterangkan tadi angka-angkanya, angka-angka itu kan sudah jelas di hasil penelitian, nggak perlu lagi dikesimpulan. Kemudian rekomendasi yang pertama untuk peneliti selanjutnya, tapi ini nggak wajib ya. Ada beberapa jurnal yang tidak menyarankan ada rekomendasi, cukup kesimpulan. Ya udah ikuti aja, ikuti template-nya, ikuti aturan mainnya, karena setiap jurnal itu beda-beda template-nya. Tapi pada umumnya ya sama lah ya, tapi pasti ada keunikan masing-masing. Itu namanya gaya selingkuh ya, bukan selingkuh gaya selingkuh. Nah, rekomendasi selanjutnya untuk peneliti saat ini hanya menggunakan analisis misalnya regresi berganda misalnya, tapi untuk selanjutnya lebih baik pakai analisis, misalnya pakai apa, misalnya analisis kualitatif menggunakan software apa misalnya gitu, sehingga lebih interaktif lagi misalnya kayak gitu ya. Itu masukannya supaya lebih maksimal hasil penelitiannya. Kemudian rekomendasi untuk pengusaha UMKM itu apa, misalkan pengusaha UMKM sektor handicraft atau kerajinan, mestinya ada kumpulannya, ada asosiasinya yang khusus kerajinan tangan ini, sehingga bisa bekerja sama dengan lebih kuat lagi dengan pemerintah dan didukung oleh pemerintah untuk bekerja secara bersama untuk kerjasama dengan pengusaha UMKM yang ada di Eropa. Jadi di Eropa itu sehingga bisa membuat kerjasama yang maksimal ya, kerjasama yang maksimal. Jadi ini rekomendasi aja kepada pemerintah Kota Malang apa, kepada para pengusaha UMKM itu apa. Yang terakhir adalah daftar pustaka referensi. Itu stylenya pakai apa ya, pakai American Psychology Association ya. Jadi APA itu singkatan dari A-nya itu American, P-nya Psychology, A-nya lagi Association. Berapa ya, 6 edition, 7 edition, terserah. Itu tergantung template jurnalnya ya. Ada juga jurnal yang pakai Harvard style, Cambridge style dan sebagainya. Itu ikuti aja template-nya. Maksimal ya, minimal berapa sih sumber ya, layak 15 lah, 15, jangan sampai 5. Kalau saya 15 itu. Maksimal berapa ya, 40. Kalau lebih dari, mungkin ada yang 40. Nah, sumbernya dari mana? Ada jurnal nasional yang Sinta tadi kan, ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya itu yang mana-mana aja ya yang bisa diambil. Ada di situ yang cocok sesuai dengan arah kita mau ngerti di jurnal. Kemudian yang non Sinta itu berarti ya belum terindeks oleh Sinta. Sinta itu yang dari kementerian gitu, Kemendikbudristek gitu. Kalau non Sinta biasanya belum terindeks ya juga boleh juga dimasukkan sebagai sumber. Kemudian jurnal internasional berbahasa Inggris bereputasi, misalnya Scopus, WOS, itu silahkan. Non Scopus juga nggak apa-apa, misalnya terindeks DOAJ, terindeks Copernicus, terindeks Crossref, ROAD dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, harus ada buku yang bahasa Indonesia dan buku yang bahasa Inggris kalau bisa. Ya berapa tahun terakhir Pak? Ya 10 tahun terakhir lah kalau buku, kecuali yang teori yang sangat fundamental tahun 20 ya nggak apa-apa. Tahun 1940 bukunya nggak apa-apa, karena itu menyangkut misalnya rumus apa gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau jurnal ya lebih baik 5 tahun terakhir, buku 10 tahun terakhir. Kemudian harus ada koran-koran online, website kalau ada, untuk memperkuat khususnya yang sosial. Kalau yang teknik, eksak dan sebagainya ya mungkin laporan-laporan dari pemerintah, misalnya BPS, Biro Pusat Statistik dan seterusnya. Jadi itu penting untuk memperkuat hasil penelitian. Demikian
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara tetap semangat di dalam menulis karya ilmiah, karena kebangkitan Indonesia diawali dengan semangat publikasi, semangat untuk mempublikasikan karya-karya kita. Jangan sampai menyerah, karena segala sesuatu pasti ada ada masanya kita bisa berhasil, karena hasil itu adalah akibat dari proses kita yang cukup panjang, dan kita masih menyerah demi bangsa dan negara Indonesia. Semoga kita bisa jaya seperti zaman dulu kala, yang mana kita kuat di dalam keilmuan, peradaban keilmuan, publikasi, sehingga kita menjadi bangsa yang maju dan lebih maju lagi, menjadi bangsa yang besar, lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang selanjutnya nanti akan diterangkan oleh Mas Dito untuk bagaimana publikasi di jurnal. Jadi langsung praktek ya, langsung praktek. Oh ya, untuk contohnya nanti juga akan disampaikan Mas Dito, contoh artikel tadi yang saya terangkan bisa disampaikan Mas Dito, dan Mas Dito akan menerangkan bagaimana sih cara mensubmit jurnal, mulai dari membuat pendaftaran ya, registrasi sampai submit dan sampai publish. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.